Alhamdulillah, malam ini bersama-sama kita akan melanjutkan pembacaan kitab Hidayatul Hidayah yang malam Rabu kemarin sampai pada bagian yang ke-6 dalam bab maksiatnya lidah. Malam ini kita akan melanjutkan untuk bagian yang ke-7. Maka kembali kita buka dengan ilmu kitab supaya kita lihat untuk sang pengarang kitab Hidayatul Hidayah Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Semoga beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan segenap para orang tua, guru-guru kita semuanya. Kita doakan yang ada di alam barzakh semuanya diangkat derajatnya oleh Allah, dijadikan kubur beliau kubur dari kubur surga Allah. Yang masih ada usia kita doakan orang tua, guru-guru kita mendapatkan umur yang barokah, panjang umur, fisihah wal afiyah. Dan kita semua yang hadir dijadikan oleh Allah anak yang solih, solihah, dibuka hati kita untuk menerima ilmu Allah, mendapatkan cahaya Rasulullah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal walidayya wal mu'minin. Ila anqal as-sabi'u ad-du'a'u 'alal khalqi fahfad lisanak anid du'a ala ahadin min khalqillahi ta'ala wa in dhalamaka fakil amruhu ila Allah ta'ala. Wa fil hadits annal mazluma la yad'u ala zalimihi hatta yukafi'ahu summa yakunu lidh-dhalim faddun indahu yutalibuhu bihi yaumal qiyamah. Wa tawwala ba'dun nas lisanahu al-hajjaj. Asabi, adapun yang ke-7, ini termasuk di antara penyakitnya lidah. Ad-du'a'u ialah mendoakan alal khalqi, doa celaka kepada makhluk. Jadi kalau pakai ala ini sering berarti mendoakan celaka. Ya, kalau pakai doa alal khalqi artinya ad-du'a alal khalqi bil halak. Termasuk penyakit lidah yang ke-7 adalah mendoakan makhluk dari kebinasaan. Ini tidak boleh. Fahfad, maka jagalah olehmu lisanaka kepada lidahmu anid du'ai, dari berdoa ala ahadin, atas seseorang min khalqillahi ta'ala, nyatanya dari makhluk Allah ta'ala. Jadi hati-hati, jaga lidah kita untuk tidak mendoakan jelek pada orang lain.
tak lagi atau lagi pencerma dia ya tertabrak namun tak boleh mendoakan kebinasaan tak boleh bukan sampai tong-toron cerita tak boleh kecuali keterlaluan ya. Keterlaluan dalam arti kata para ulama Rasulullah itu tidak pernah mendoakan jelek. Tapi ada pernah Rasulullah diajak doa oleh malaikat Jibril ketika beliau naik ke atas mimbar 3 tahapan gitu kan. Rasulullah itu didengar baca amin gitu. Amin sebanyak 3 kali. Ternyata itu ada doa jelek dari malaikat Jibril. Ada doa jelek dari malaikat yang Allah ya, biasanya menerima doa ini. Dan Rasulullah diminta untuk amin. Wahai Rasulullah amin ya kata malaikat Jibril. Apa? Saya mau doa 3 ini. 3. Kamu amini. Ternyata doa jelek. Ya. Barang siapa yang mendapatkan Ramadan setelah Ramadan berlalu dia belum mendapatkan ampunan Allah, maka jauhi orang itu atau jauhkan orang itu dari rahmat Allah. Man adraka Ramadan, barang siapa yang bertemu Ramadan kata malaikat Jibril, kemudian Ramadan berlalu, falam yughfar lahu, dia masih belum diampuni, fa'abadahullah min rahmah, jauhkan orang itu dari rahmat, jauhkan dari rahmat dan dari surga. Jauh dari rahmat, jauh di suar, berarti semak kan neraka. Kul ya Rasulullah amin. Amin kata Rasulullah. Jadi ini dianggap keterlaluan. Dianggap keterlaluan. Karena pasaan nih kalau udah sampean tedung guru catat ibadah. Tedung orang yang puasa ibadah. Kan gitu ya. Naumus shaim ibadah. Kayak tedung loh pas pasar. Apa namanya tedung? Pahala pas ngalah sepanjangnya mulai mari sahur tedung sampai oleh tak boleh makruh malah oleh kenjaran yang tedung. Keterlaluan ini, orang sudah puasa, orang sudah sholat, orang tarawih, ini tetap ini tidak mau puasa. Keterlaluan nih ya Rasulullah. Ya sudah, amin kata. Dan barang saya mendapatkan orang tuanya 2 atau 1 mendapatkan orang tua, dan ketika orang tua wafat dia tidak mendapatkan ridhonya, tak ada ridho, tak ada ridho yang support tu aki di malaikat Jibril tak salam amin. Jadi itu doanya. Dan yang terakhir, ketika ada orang mendengar namamu disebut, kata Jibril, diajak sholawat sama engkau, tidak sholawat kepada engkau, saya doakan celaka dia. Timereng nyaman Rasulullah tidak bersolawat, eduain malaikat Jibril tercelaka. Mangkan memberi nyaman Nabi Muhammad disebut, katu maca sholat, katu semua wahai Muhammad, harus semangat. Itu Nabi kita yang sangat mulia. Nah, jadi Rasulullah dianggap ya keterlaluan ini. Maka beliau mengatakan amin. Jadi kalau keterlaluan gitulah maksudnya. Mun kisah biasa Allah cuk tuaki termati ya Allah tak aja. Bana gojo ya kancana pas labu bertermati ayo. Jangan. Karena doa kita itu ampuh. Tak boleh. Apalagi seorang ayah, ibu kepada anak, guru kepadamu, saya enggak mau ro'ah.
Mik dadi guru, mik dadi reng sepo jak sampai ndik tuwa tak tepak ka anak. Hengah jegong. Salar meler anak saya enggak motoro ah. Salar meler santri saya enggak mau dadi guru motoro ah. Dadi ustaz, jak sampai atuh coba ka santri. Dadi reng sepo, jak sampai atuh coba ka anak. Hati-hati. Timun pun tak kelar kineng. Karena ketebanan banyak kejadian. Orang tuanya kebelis ke anak pas ngocak. Iya jong, iya nak. Bentar tandi anak aku. Kayaknya mana ring sepuh tu. Iya nak, bentar tak moljo ya. Ada tak moljo. Kadang jen anak nyeksa. Mak ngalama. Ya Allah. Pernah berdekatan mereka. Sekitar 10 tahun yang kemarin. Itu dokter itu minta anaknya disuntik mati. Rekan-rekannya. Mati nanti bi tak nyaman karena anaknya nih kan sudah sulit untuk diatur. Kisah balik beda anak. Dari beli pun ngareng tu. Tanda ngapolong sabar kapan dijumpa. Kan beda ini. Ya Allah, saya marajo, saya lahir lagi. La haula wala quwata illa billah. Mak bisa ingki sini ka manusia ni sini. Tak pada bikin. Tak pada bikin. Ben olaten kebe. Sahaja ada singa. Sebuas-buasnya macam sama anaknya itu saya. Sama anaknya itu jaga kalah ayam ke sebuas-buasnya sini. Tapi kalau manusia kadang anak beribu besok dikubur kadang istilahnya aborsi. Banyak kejadian-kejadian anak-anak itu mau berarti lebih buas daripada harimau. Naudzubillah. Makanya besok akhirat nih kan, akhirat. Yang akan terjadi dahsyat keruah adalah tuntutan seorang anak pada orang tua. Ya Rabbana khudh haqqana min abina. Ya Allah, atina nuntut yang sepo ya Allah. Hak-hak saya. Hak-hak saya kata anak. Tak beri barang saya halal, tak ngaji, tak pas sekolah, maksudnya tak ajari bojong, tak nikah, dituntut. Ya Allah, Melana, betul-betul kita harus ongguan dengan ajaga, sila ajaga ucapan. Ya Allah, semoga Allah selamatkan lidah kita semuanya dari doa yang tidak baik. Wa in zalamaka nanika. Wa in zalamaka. Jika mendolimi siapa orang kepada engkau, fakil amrahu ilallah. Maka serahkan, tawakallah ilallah kepada Allah Ta'ala. Pasrahki pun ya Allah. Atina endi anak yang anik kau, endi santri yang anik kau. Ya Allah, fakil amrahu ilallah. Orang sedolim nih kan. Dan nanti yang Allah berikan lebih baik, lebih mulia. Fafil hadis, dan dalam hadis annal madlum, bahwasanya orang yang didolimi la yad'u, niscaya ketika doa, jika mendoakan siapa yang didolimi itu ala zalimihi, atas orang yang mendoliminya,
hatta yukafi'ahu, sehingga mencukupi jadi seandainya kita mendoakan orang didolimi, mendoakan kepada orang yang mendolimi, yang didolimi mendoakan yang didolimi mendoakan orang yang mendolimi. Ane kedua orang yang saya dolimin ini mati, walaupun bukan orang muslim. Hati-hati. Walaupun mereka jangankan orang yang hina, orang yang tidak sholat, walaupun kafir, kalau kita dolimi itu mati tuh. Da'watul madlum kata Rasul mustajab. Doanya orang dianiaya itu mati, ampuh. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Hati-hati. Nah, cuma seneka, walaupun dia nanti mendoakannya, dia akan terjadi hatta yukafi'ahu, dia mendapatkan, mencukupinya. Summa yakunu, kemudian adalah lidzalim, bagi orang yang zalim, fadlun, apa keutamaan, indahu, di si orang yang didolimi. Yutalibuhu, yang menuntut siapa dia, ya, kepada orang yang mendolimi tadi, bihi dengannya, yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Jadi sudah selesai dia lamare, urusannya selesai di dunia. Di akhirat sudah dakwi, kata ada, mintalah ke Allah, balas. Walaupun sebenarnya senekat datang. Sebenarnya ini dengarkan baik-baik ya. Ada dua dosa yang kata Rasulullah balasannya itu disegerakan di dunia. Etunya iblis nang akhirat juga ada dua dosa ini. Jangan ngakir, jangan tusare bahaya. Apa? Isnan yu'ajjiluhuma fid dunya wal akhirah. Ada dua dosa yang Allah segerakan balasannya, kena itunya boleh kada Allah. Sebelum di akhir. Kenapa? Si pertama al-baghyu. Orang yang zalim. Al-baghyu, orang yang zalim. Tanyalaan kau orang, tak kira mati kecuali iblis orang. Kalian ya, serajan beda kanjan segini seltek kau orang, tak nyalar, ya, nek gini seltek. Dia tidak berani membalas. Tidak berani balas. Kamu merasa aman, ya tak kira ala bersetek, saya takut. Tapi hati-hati, kalian tidak akan mati kecuali nanti setek ke kancan sirajo. Betul. Itu akan terjadi. Itu perbuatan tuh al-baghyu. Al-baghyu. Orang nokol orang, adzalimin orang. Iblis ya Allah. Angguan. Ya Allah, saya pernah menemukan keajaiban ya. Setong kitab itu ada orang mengambil istrinya orang. Oh ini hebat ini, punya kemampuan ini, punya harta, punya kuasa, ambil istrinya dengan paksa. Yang diambil ini punya istri, yang suami ini, dia itu kuliah di Ummul Qura di Makkah. Di kitab itu kita baca majalah. Setelah beberapa lama, yang mahasiswa ini jadi wartawan. Jadi wartawan. Dan ada peristiwa yang besar. Jadi ada orang terhormat, penguasa, istrinya itu selingkuh, diambil sama orang. Ada yang mengatakan itu supirnya.
Ternyata setelah diteliti dilihat istrinya dia gitu. Yang diambil oleh seorang, kaget ya. Kaget ya. Ya Allah, ini loh. Dolim itu. Disegerakan. Bisa dibuktikan ini kalau orang yang halal gitu. Nanti diambil juga sama orang gitu. Biasanya gitu. Dan yang kedua, yang disegerakan itu adalah hukukul walidain. Orang durhaka sama orang itu pasti itu. Sebelum mati pasti dapat balasan dari Allah. Sebelum mati. Oh ini ada orang Ustaz durhaka sama orang tua. Mak jojo. Oh dan ada kecil. Tidak lama itu. Tidak lama. Karena janjinya Rasulullah. Ridho Allah ridho. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi hati-hatilah dengan dua dosa ini. Hati-hati. Ya. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau nanti kita itu mendoakan jelek ya, tapi mendoakan jelek ini, mendoakan jelek. Sebenarnya tanpa didoakan jelek dia sudah dapat balasan dari Allah. Itu nanti orang yang didolimi itu dapat keutamaan di akhirat. Gitu. Kalau kita doakan jelek terus, tidak boleh. Wa tawwala ba'dun nas, dan memanjangkan siapa sebagian manusia lisanahu kepada lidahnya. Artinya caciannya adalah Hajjaj kepada Hajjaj. Dulu ada Hajjaj ini tabi'in. Hajjaj ini orang yang sadis. Ya. Namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Wa huwa amirun alimun lakinnahu zalimun. Hajjaj ini seorang pemimpin yang pinter, ya, pinter tapi zalim. Nah, termasuk punya jasa membuat bagian juz di Al-Qur'an. Itu namanya Hajjaj, gubernur. Saking zalimnya Hajjaj ini pernah membunuh seorang sahabat Nabi. Membunuh sahabat. Makanya dulu itu sering orang Hajjaj turun gitu. Didoakan gitu. Hah? Jadi orang itu dulu memanjangkan lidahnya untuk mendoakan jelek kepada Hajjaj. Faqala, maka berkata ba'dus salaf, siapa sebagian ulama-ulama salaf, innallaha, sungguhnya Allah Ta'ala, la yantaqimu, niscaya akan menyiksa siapa Allah, lil Hajjaj, kepada Hajjaj, mimman, dari orang ya ta'arradu, yang menuntut siapa man lahu, kepada Hajjaj, bilisani, dengan lidahnya, kama yantaqimu, sebagaimana dia mendapatkan kesiksaan. Siksalah Hajjaj, siksa. Sebagaimana dia mendapatkan siksaan minal Hajjaj, dari Hajjaj, liman, kepada orang zalamau, yang berbuat zalim kepadanya. Nah, jadi Hajjaj sudah dapat ini balasannya, ya. Hajjaj sudah dibalas oleh Allah. Hajjaj ini begini. Di sini diterangkan begini. Hajjaj itu, ya, membunuh sahabat namanya Sayyidina Abdullah bin Zubair di Paten. Wa huwa sahabiyun, sahabat. Terus matiin tabi'in boleh, orang yang hebat. Namanya Sa'id bin Jubair. Lama kutila atau lama qatala Sa'id bin Jubair ahadu akabir tabi'in, aneka termasuk pembesarnya ulama-ulama tabi'in. Wal ulama lam yazal ma'hu yugli hatta mala'a aswab al Hajjaj, dan Hajjaj ini saking sadisnya banyak membunuh para ulama di zamannya.
Banyak mati ulama. Nah, setelah membunuh tabi'in nikah, si Anyamah Jubair nikah, ternyata Hajjaj nikah sering keluar darah dari perutnya, keluar darah terus. Banyak ulama dibunuh sama Hajjaj ini. Ini memang sadis ini, jahat maksudnya. Bahkan disebutkan di sini ini gini. Telah mendolimi sekitar 33.000 Hajjaj nih kan. Banyak pokoknya keterangannya ya, tidak baiknya Hajjaj itu disebut. Nah, cuma Hajjaj ini sudah dapat balasannya setelah dia itu membunuh tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair, ya, dia pendarahan, keluar darah terus sampai sekitar sitata asyhurin, 6 bulan. Summa inna batnahu istasqa hastan syaqqa famata, sampai tabun kan enggak sih dibelah, pecah Hajjaj. Iblis bi Allah. Sampai dia meninggal gitu. Dan ketika dia sakit selama 6 bulan itu, dia mengatakan fayaqul mali walaka ya Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair katanya, benar nolain. Allah lah katanya. Gitu. Allah lah kok minta maaf kok katanya. Kok minta maaf kok. Gitu. Nah, jadi tanpa didoakan jelek, tanpa didoakan binasa, sudah dibinasakan oleh Allah. Sudah dibuat menderita oleh Allah. Begitu orang zalim, makanya sudah tidak perlu kita doakan jelek. Sudah jangan. Ini terakhir ini ya. Terakhir Rasul Muhammad SAW. Nanti kita buat bekal pulang. Buat bekal ke depan bagaimana menjalani hidup. Ke depan lebih mapan, lebih sayang. Di Nabi Muhammad nikah pernah dalam situasi yang sangat genting, dan beliau ketika mau wafat ditanya yang paling membuat Rasulullah terkesan, merasa tidak nyaman, merasa tersakiti itu apa? Napa ya Rasulullah, si panjenengan merasa sangat tidak nyaman? Tapi bunten tidak akan membalas Rasulullah. Kayak cuma beliau mengatakan, ketika saya ada di Taif, kata Rasulullah, saya ingin menemui Ibnu Yalil. Di sana kita akan berdakwah, di sana akan mencari teman. Ternyata saya disambut dengan lemparan batu. Diperlakukan dengan orang di sekitar Taif itu seperti orang gila. Cungka aki kada, cungka aki kebudi, pas kota pen kaboto, sampai berdarah-darah Nabi Muhammad. Sampai berdarah-darah. Artinya sangat menyakitkan gitu. Salalata sambut. Dan ini gara-gara adanya fitnah. Ya, makanya sekali lagi ini masalah afatul lisan, penyakitnya lidah. Jadi Nabi Muhammad sebelum nyampe di Taif, ada orang-orang kafir Quraisy sudah menghembuskan fitnah, akan datang seorang yang membawa ajaran yang merusak akidah kalian, akan menghancurkan Tuhan-Tuhan kalian. Jadi kita ada Pak Rasulullah pun yang. Nah, ketika Rasulullah diperlakukan sangat hina, ketika beliau Rasulullah Kak Dinto dalam suasana yang sangat menyedihkan seperti itu, pas malaikat Jibril nih datang. Malaikat Jibril datang. Abareng malaikat pembawa gunung. Pembawa gunung di Taif itu.
ulama mengatakan ada 2 gunung gitu ya di tempat itu. Nah, kemudian Jibril mengatakan, ya Rasulullah, kami menyaksikan engkau itu dicaci maki, kau dilempar, saya berdarah-darah seperti itu. Terus Allah izinkan kita membalasnya. Bagaimana kalau Hasaban gunung ini 2 ini tak hujamkan kepada penduduk Taif, biar mati semua penduduk Taif ini. Malaikat penjaga gunung mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Sekali aja Rasulullah perintahkan, gunung ini mau dibenamkan kepada penduduk Taif. Coba bagaimana panjenengan membayangkan Sayyidina Muhammad SAW pada waktu itu dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, berdarah-darah. Terus malaikat mata beremah, epatik nakapi, yang cipta gunung. Menengah kita kan beremah, ya kotor lah, pamati lah sekali, gitu kan? Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Oh jangan. Saya mau doa. Saya doakan kalau mereka belum muslim, mereka belum menerima ajaran saya, kita mohon kepada Allah nanti dari sulbi mereka, anak-anaknya, calon daripada penerusnya nanti menerima saya, menerima Allah Subhanahu wa taala. Pasatuan Nabi Muhammad, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa huwa wahwani 'alan nas ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku mengadu hanya kepada Engkau. Itu doanya Nabi Muhammad itu. Betapa lemahnya aku dan betapa sedikitnya kemampuanku. Kalau bahasa ulama, sebagian telah patah punggungku. Aku tidak punya sedikit pun kekuatan untuk hal ini, ya Allah. Tidak bisa saya. Saya dicaci maki, saya dibeginikan, tidak peduli ya Allah. Yang penting Engkau tidak marah sama saya. Tak kenapa. Nanti saya dikirim lagi ke tempat ini, dicaci maki lagi, ditolak, tidak masalah ya Allah. Yang penting Engkau tidak marah. Tapi saya berharap. Kenapa Tuhan ya Rasulullah? Moga-moga orang Taif mereka selamat. Ini bahasanya. Agar lahir dari sulbi mereka anak-anak yang bisa menerima Engkau ya Allah, menerima ajaran saya. Eko tepkabut toh, eko caen diperlakukan seperti orang gila. Kemudian beliau Rasulullah mendoakan hidayah kepada mereka. Kalau bukan bapaknya, anaknya ya Allah. Allahumma luar biasa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri mereka petunjuk karena mereka masih belum tahu dengan ajaran saya. Masya Allah. Jibril nekah, bi malaikat penjaga gunung nekah, kok ada orang yang selembut ini, kok ada orang yang seputih ini hatinya. Dan memang Allah mengatakan, aku sudah menyaksikan hati manusia, kata Allah, yang paling bersih, yang paling lembut hati Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau dipilih menjadi kekasih Allah. Dan lihatlah barokah Tuhan Nabi Muhammad, barokah Tuhan Rasulullah. Taif nikah kemudian melahirkan orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli ilmu. Bapak anta Islam, emban tak Islam, anak Islam. Kombo yang dan tempat Taif itu sekarang menjadi tempat yang luar biasa. Jadi ketika di dataran Mekah nikah gersang, Taif nikah sudah subur lebih dulu. Jadi kalau kita nyampe di Taif itu akan takjub. Muka-muka depan lagi ke Taif ini, muka depan bisa ziarah Haramain Mekah Madinah. Nah, apa ini penyebabnya? Kenapa sebab Allah menjadikan Taif mulia, menjadikan penduduknya terhormat mulia sampai saat ini? Karena Rasulullah tidak mendoakan jelek, karena Rasulullah sabar. Dingireng oleh panjenengan belajar dari kisah manusia yang termulia, manusia yang paling bersih hatinya kaditoh, untuk tidak mudah mendoakan jelek pada orang lain, untuk tidak mudah mendoakan buruk kepada saudara-saudara
Kalau kita dicaci maki, kalau kaula panjenengan didolimi, serahkan kepada Allah. Karena kedoliman pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Pembalasan Allah jauh lebih hebat daripada pembalasan Allah. Cuma kadang kita kan itu sering, mun tak bisa males tak sah. Mun tak males, mun tak ngocain tak sah. Seakan-akan puasnya ketika sudah mencaci dengan balasan. Padahal itu akan merugikan kepada kita semua. Moga-moga manfaat, moga-moga barokah sedaya tantaretan lingkungan masyarakat dijaga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa khusus untuk saudara-saudara kita kaum muslimin, saudara-saudara kita sebangsa yang hari-hari ini diuji di Sumatera, ya, di Aceh, tempat-tempat yang sekitarnya itu dengan banjir, longsor, ada yang kehilangan rumah, kehilangan kendaraan, ada yang kehilangan saudaranya. Ya Allah, kita doakan semua mereka itu segera diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ekenten ya Allah, contohnya ekenten, kendaraannya ekenten, bahkan yang kehilangan keluarganya. Moga-moga paling sabar, paling kekuatan, dan Allah mengganti kebahagiaan di hatinya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah, dan semua tempat yang saat ini tertimpa bencana kita doakan penduduknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang saat ini dalam keadaan tidak tertimpa bencana semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kompak baca la ilaha illallah. Ya, karena ada satu keterangan kalau orang itu baca la ilaha illallah, di bawah bumi yang ketujuh itu ada tiang yang menyanggahnya. Kalau orang baca la ilaha illallah, tiang itu bergerak, lautan juga bergerak sampai tembus ke Arsyur Rahman. Yang kemudian Allah mengatakan berhenti untuk bergerak, dan ternyata dia tidak mau bergerak. Sampai kapan? Sampai orang yang baca la ilaha illallah dengan hati yang baik diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita baca la ilaha illallah untuk menjadi kalimat yang menjadikan mulia iman kita, kalimat yang senantiasa menghiasi hati dan lidah kita, kalimat yang menjadi akhir dalam perjalanan hidup kaula panjenengan, mengakhiri odik kalaban la ilaha illallah. Besok dibangkitkan juga dengan la ilaha, dikumpulkan juga dengan orang-orang yang ahli la ilaha. Afdalu ma qultu ana wan nabiyina min qabli. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan.
syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya hanan ya manan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ahdina biman hadayt wa afina biman afayt wa tawallana biman tawallayt wa barik lana bima a'tayt wa qina bi rahmatika sharra ma qadayt. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhina warhamhum kama rabbana shighara. Ya Allah, ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina Rabbana hab lana min aqwamina bil haqqi Rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.